Oke, sebagai lagi di channel YouTube Jawa Jaksa Reza. Kali ini gue akan bahas tentang kertas kerja pensiun untuk tahun berikutnya ya, tahun 2016, di mana di sini nanti ada past service cost ya, perubahan dari ada past service cost yang harus diakui di tahun 2016 ini. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada nilai kini biaya layanan lalu atau past service cost sebesar 81.600. Kemudian ada biaya jasa tahunannya 9.500.000, tingkat bunga 10%, kontribusi pendanaan pensiunnya 20 juta ya kontribusinya, kemudian manfaat yang diberikan karyawan 8 juta. Oke, kita lihat di sini guys. Yang pertama yang pertama adalah interest expense dan interest revenue ya, kita lihat di sini. Oh enggak, ini dulu deh, yang 81.600 dulu deh. Ini past service cost ya, cara mencatatnya adalah dia masuk ke annual pension expense 81.600 ya di sisi debit, dan di kreditnya masuk ke defined benefit obligation 81.600. Kemudian biaya jasa tahunan di bawahnya 9.500.000, di sini 9.500.000 juga menambah defined benefit obligation. Nah, tetapi tadi jangan lupa ketika ada additional past service cost, nah maka nilai yang dijadikan nilai defined benefit obligation awal itu adalah yang ini guys, setelah adanya past service cost. Karena past service cost ini kan sebenarnya service cost yang harusnya diakui tahun sebelumnya tapi belum diakui, maka dia diakui tahun ini gitu kan. Nah, maka mencari saldo awal dari defined benefit obligation ya, untuk dikalikan dengan nanti tingkat bunga untuk mencari interest expense. Nah, itu dia harus menggunakan setelah ditambah dengan past service cost. Nah, berarti di sini 193.600 ini adalah dasar dari perhitungan interest expense-nya. Nah, interest expense-nya gimana? Berarti 10% dikali dengan DBO setelah ditambahkan dengan past service cost sebesar 19.360. Kemudian interest revenue-nya 111.000 dikali 10% 11.100, sehingga di sini ada interest expense-nya adalah 8.260. Jadi 19.360 dikurangi 11.100. Nah, kalau kemarin kan 0 ya, karena sama. Nah, ini beda. Maka dia ketika expense lebih besar daripada revenue, maka dia masuknya sebagai sebagai interest expense gitu ya. Nah, kemudian kontribusi pendanaan pensiun 20 juta ya di sisi kredit, dan dia menambah plan aset 20 juta. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaatnya adalah 8 juta ya, mengurangi plan aset dan mengurangi dari defined benefit obligation 8 juta. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana jurnal yang harus dibuat? Nah, kita lihat di sini. Annual pension expense-nya ditambah ya, past service cost ditambah dengan dengan current annual service cost-nya, sehingga totalnya adalah 91.100 di sisi debit. Kemudian cash-nya di sisi kredit 20 juta. Kemudian selisihnya ya, selisih antara annual pension expense dengan financial cost tadi ya, sebesar ini tambahin ini tambah ini dikurangi dengan 20 juta, itu hasilnya 79.360. Itu di sisi kredit di sisi kredit ya, sebagai pension liability. Nah, angka ini juga bisa kita lihat sebentar. Ini ya benar ya, 79.360 ya di sini ya, 79.360. Nah, kalau kita lihat di sini ketika dia ada past service cost di sini ya, kita lihat. Oh, sorry. Ketika kita lihat di sini, ketika dia itu di tahun kedua gitu ya, ketika dia di tahun kedua, maka angka dari 79 pension liability ini itu beda dengan angkanya nilai kini kewajiban pensiun dengan nilai wajar aset program. Karena nilai kini kewajiban pensiun dengan nilai wajar aset program ini adalah saldo akhirnya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini,
saldo akhirnya adalah 1000 ditambah 79.360, hasilnya adalah 83.60, which is ini nanti sama dengan kalau misalnya kita tambahin defined benefit obligation kita 214.460 dan plan aset kita adalah 134.100. Selisihnya adalah 80.360. Ini sama dengan tadi ya 79.360 pension liability yang di catat tahun ini ditambah dengan pension liability yang dicatat tahun lalu, yaitu 1 juta, sehingga di dalam neracanya nilainya juga 80.360.000 nilai pension liability-nya. Nah, kemudian di dalam statement of comprehensive income-nya bagaimana pencatatannya? Di debitnya adalah pension expense 9.100 ini ya. Kemudian ada interest expense, jangan lupa karena tadi nilainya antara interest expense dan interest revenue beda, maka dia ada interest expense 8.260.000 dan tidak ada comprehensive income yang diakui. Gitu guys, untuk yang ada pas service cost-nya. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.